Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kelas Mister Iman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kita lihat contohnya ya. Nah, irisan teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ini irisan. Nah, irisan A, irisan B, berarti yang anggota A dan anggota B yang sama mana kira-kira ya? Oke, lihat D sama dan E. Oke, kemudian gabungan A gabung B, berarti gabung semua ya, yang sudah anggota nggak usah. Berarti C, D, E, F, G, H. Oke, lanjut. Selisih A min B. Nah, kalau ada A dan ada di B, berarti dia dihilangkan ya, yang berarti D sama E-nya dihilangkan. Ya, selisihnya. Oke, A min B sama dengan G. Oke ya. Kemudian komplemen A komplemen, di mana himpunan semesta ini kecuali yang bukan anggota A. Nah, itu ya. Berarti C, H, I, J ya. C, H, I, J. Baik. Gampang kan teman-teman semua ya? Oke, nah contoh tadi kan contoh pakai huruf ya. Sekarang kita pakai angka. Coba ya. Nah, coba teman-teman irisan P Rizky, kira-kira apa jawabannya? Oke. Tahu ya? 2, 3, 5. Baik. Sekarang gabungan P gabung Q, kira-kira coba cari. P gabung Q, tahu? Oke, bagus ya. Oke, lanjut. Oke, 2, 3, 5, 7, 11. Sekarang selisih P min Q, gimana kira-kira? Tahu ya? Oke, baik 7 dan 11. Oke. Kemudian lanjut komplemen P komplemen. Kira-kira yang mana? Oke ya, himpunan semesta ya. 4, 6, 8, 9, 10, 12. Karena ini ada di situ jadi dihilangkan. Baik, bagus. Oke, sekarang kita pakai ini ya. Nah, seperti ini ya. S bilangan asli kurang dari 10 ya. A elemen himpunan X demikian, di mana X kurang dari 9, X elemen bilangan ganjil. Wah, kurang dari 9 bilangan ganjil apa aja tuh? B, sekarang B, X demikian rupa, di mana X kurang dari 10, X elemen bilangan prima. Bagus sekali ya. Kira-kira cari dulu kita semestanya apa, bilangan asli kurang dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang di mana? Nah, sekarang A-nya X bilangan ganjil. Nah, X bilangan ganjil. X bilangan ganjil. Nah, jadi lanjut tadi ya. Nah, lanjut lagi. Di sini tadi ya bilangan ganjilnya berarti 1, 3, 5, 7 kurang dari 9. Ini bilangan prima 2, 3, 5, 7 kurang dari 10. Nah, sekarang dicari nih irisannya setelah tadi dapat. Langsung ya. Irisan, gabungan, selisih, dan komplemen. Iris B sama ya. Ini sama aja ya. 3, 5, 7. Ini 3, 5, 7. Gabung B, gabung B. Oke, caranya sama tadi seperti yang tadi ya. Cuma ini tadi teman-teman harus digambarin dulu bahwa ini dicari dulu nih. Ini bilangan ganjilnya apa-apa aja. Kalau ini di sini salah, nanti jawaban juga di sini pasti kemungkinan besar adalah salah. Baik, itu ya teman-teman untuk himpunan. Nah, ada ini himpunan ini adalah irisan, ini gabungannya. Ya, kemudian ada apa namanya? Nah, ini gambaran diagramnya ya. Nah, diagram Venn ya. Nah, ini kalau disebut diagram Venn gambarnya semesta, berarti semesta itu seluruhan. Yang anggota A, yang anggota B ini irisannya. Oke ya. Seperti itu. Oke, ini lambangnya ini elemen, bukan elemen. Oke, himpunan bagian, bukan himpunan bagian, sama dengan himpunan kosong ya. Oke, kalau nggak ada apa Pak? Ya, himpunan kosong, jawabannya gini. Nah, gitu ya. Ini operasi himpunan ini gabungan, ini irisan, ini komplemen, ini A min B, ini A plus B, gitu ya. Makanya teman-temannya semuanya ya. Oke, mungkin itu.
Nah, ini formulanya teman-teman ya. Ini formulanya, kita masuk ke formulanya. Misal, diketahui A adalah sama dengan 3 dan B sama dengan 4. A itu apa? A itu suku yang maksudnya dalam artian A ini apa Pak? Kok 3 B-nya 4? Ini apa Pak? Nah, tadi sebelumnya nanti kita jelaskan dulu apa itu A-nya, apa itu B-nya, Pak. Nah, seperti itu ya. Ini dulu ya gambarannya ya. UN berarti suku ke N ya. A ini merupakan suku pertamanya, teman-teman ya. A ini suku pertamanya. Suku pertamanya apa? Yang kayak tadi ini 7 ya, 93. 3 ini suku pertamanya ya. Nah, masuk ke sini. B-nya itu apa, Pak? B-nya itu pembedanya. Nah, kita misalnya mencari suku yang keberapa? Suku pertamanya diketahui 3, pembedanya 4. Kita disuruh mencari suku ke-10, U10. Maka UN rumusnya adalah A plus N kurang 1 kali B. Maka ketika kita mencari suku ke-10, kan kita nggak tahu nih. Suku pertamanya 3, pembedanya 4. Suku 10-nya gimana, Pak? Memang kalau kita cari satu-satu mudah. 3 sampai 10. Tapi kalau sampai ratusan, harus ada formulanya dong. Nah, kalau ratusan atau ribuan, nggak mungkin kita hitung manual, ya kan? Nah, ada formulanya. Nah, ini contohnya sederhana dulu. U yang ke-10, ya suku yang ke-10. Jadi 3A, ya tadi ya, A-nya itu apa? 3 plus N. N itu apa? Sukunya, suku keberapa? 10, berarti di sini 10. Kurang 1. Dikali dengan B. B-nya berapa? 4. Berarti 3. 10 kurang 1 sama 9. 3 plus 9 dikali 4. 9 kali 4 berapa? 36. 36 tambah 3. 39. Jadi suku ke-10 dari tersebut adalah 39. Nah, SN, tadi UN adalah suku ke N. Kalau SN, jumlah dari suku-suku tersebut dari awal hingga suku ke-10. Jumlah semuanya total berapa? Berarti kalau kita tadi dari awal, ya berarti 3, kemudian tambah terus. Kalau itu kan manual ya. Kalau kita gimana Pak? Caranya ini suku ke-10-nya udah tahu nih 39. Tapi kita mau cari tahu nih, berapa jumlah keseluruhannya? Ya, dari suku pertama hingga suku 10 itu jumlahnya berapa totalnya? Nah, seperti itu gambarannya. Totalnya berapa, Pak? Nah, jadi rumusnya atau formulanya adalah SN sama dengan N bagi 2 dikali A plus UN jumlahnya ya tadi ya. Maka ini ya, kita masuk ya. SN berarti jumlah hingga suku ke-10, jumlah totalnya berarti N-nya tadi berapa? 10. Oke, 10 bagi 2. Oke. A-nya berapa tadi? Suku pertamanya 3 plus U10. U10 tadi kan udah diketahui nih. 39 nih masuk ke sini kan. 10 bagi 2 berapa? Di 5. 3 plus 39 42. 5 kali 42 200. 5 kali 42 ya. Ya 210. Jadi jumlah 10 suku pertama dari awal tadi ya hingga suku 10 daerah tersebut adalah 210. Nah, ini nanti teman-teman coba buat contoh soalnya ya, termasuk dalam tugasnya ya teman-temannya. Coba buat satu ya dan jawab ya UN-nya dan SN-nya. Seperti itu gambarannya teman-teman semuanya. Video terakhir yang menerapkan deret dalam ekonomi, kita sudah membahas 3 ya, yaitu model perkembangan usaha menggunakan deret hitung, kemudian ada model menggambar jemuk, menggunakan deret ukur, dan kemudian menggunakan model pertumbuhan penduduk deret ukur juga. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa contoh soalnya ya, teman-teman juga sudah mungkin sudah menyimak apa yang telah disampaikan. Nah, kemarin sudah ada model menjemuk, model perkembangan usaha, kemudian terakhir itu adalah model model pertumbuhan penduduk. Nah, ini semuanya sudah kita pelajari kemarin. Nah, baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas sedikit ya mengenai latihan ya. Nah, insya Allah hari ini kita latihan apa Pak? Nah, latihan dari model penerapan deret dalam
dalam ekonomi. Nah, kita ada beberapa materi latihan di sini, soalnya latihan. Nah, di situ kita lihat dulu ya gambarannya. Ada model pertemuan penduduk, bunga majemuk, dan lain sebagainya ya. Di sini ada model pertemuan penduduk, kemudian yang kedua itu tadi model bunga majemuk, kemudian ini juga gambarannya untuk yang model bunga majemuk ya. Nah, kalau yang tadi ya mengenai perkembangan usaha gampang ya, itu dari hitung ya. Dan dari itu mungkin latihannya hampir yang mungkin tidak perlu banyak-banyak karena di contoh soal yang sebelumnya atau di contoh soal yang ada di pembahasan video sebelumnya sudah ada, jadi tidak terlalu terlibat benar. Nah, hari ini kita akan bahas latihan untuk mengenai model bunga majemuk dan perkembangan penduduk ya. Nah, masuk aja langsung ya. Baik, latihan soal untuk model bunga majemuk ya. Nah, dalam untuk di ekonomi yang umum ya, dia biasa menggunakan model bunga ya. Nah, kalau di di yang keuangan syariah ya, atau di perbankan syariah, biasanya dia menggunakan sistem bagi hasil ya, atau ada rate-nya bagi hasilnya, nisbah bagi hasilnya ya. Nah, nggak apa-apa, baik itu teman-teman sekarang yang lagi di ekonomi Islam atau ekonomi syariah, ini gambaran untuk pengetahuan teman-teman. Oh, ternyata di bank itu hitungnya seperti ini. Nah, keuangan profesional hitungnya seperti ini gambarannya. Kalau di bank syariah gimana, Pak? Nah, dia ada nisbah ya, atau nisbah bagi hasilnya. Nah, itu sudah ditentukan di awal dan tidak berubah-ubah. Kalau di konvensional biasanya ada perubahan ya, atau misalnya ikuti suku bunga yang berlaku pada saat itu. Nah, ini baik itu teman-teman yang untuk yang di ekonomi Islam, ini sebagai gambaran latihan. Oh, ternyata di bank itu ngitungnya seperti ini loh. Nah, seperti itu ya gambarannya. Nah, ini teman-teman latihan ya. Kita lihat, misalkan seorang meminjam dana untuk tambahan modal usaha sebesar 50 juta. Nah, jadi misalnya ada orang nih yang minjam ke bank ya sebesar 50 juta pada suatu lembaga keuangan konvensional, yaitu baik itu bank, BPR ataupun lembaga keuangan konvensional lainnya, dengan tingkat suku bunga sebesar 12%. Jadi baik tuh teman-teman yang untuk ekonomi Islam, ini sebagai pengetahuan juga bahwa kalau teman-teman yang belajar di ekonomi Islam, kita ada dua pengetahuan, yaitu pengetahuan bagaimana itu sistem keuangan konvensional dan bagaimana itu juga sistemnya syariah. Nah, seperti itu gambarannya. Ini gambaran pengetahuan bagi teman-teman. Oh, ternyata di bank itu atau lembaga keuangan konvensional itu hitungnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, pada suku bunga konvensional yang tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Jadi modal minjamnya itu sekitar pinjamannya sekitar 50 juta, tingkat bunga 12% per tahun. Kemudian ini selama 5 tahun. Yang pertama ditanyakan adalah berapa nih besar akumulasi pinjaman yang harus dibayarkan sampai tahun kelima. Nah, akumulasi pinjaman berarti total pinjaman keseluruhan ya, teman-teman ya. Jadi total keseluruhan itu pinjamannya berapa? Nah, seperti itu. Kemudian berapa besar akumulasi pinjaman jika pembayaran dilakukan per bulan? Nah, berapa besar akumulasi pinjaman jika pembayaran dilakukan per bulan atau tiap bulan? Jadi tiap bulannya itu akumulasi pinjamannya berapa yang harus dibayarnya per bulan. Nah, maksudnya ini pinjaman dilakukan per bulan berarti kalau 1 tahun 12 bulan ya, 12 kali. Kalau misalnya, nah, dan yang C, berapa besar akumulasi pinjaman jika pembayaran dilakukan per semester atau trimester, berarti setahun 2 kali saja. Baik teman-teman semuanya, langsung masuk saja ke gambaran jawabannya ya. Nah, tadi diketahui P-nya yang pertama itu, pinjaman pertama itu adalah 50 juta ya. Nah, 50 juta di sini ya gambarannya. Nah, kemudian I-nya tingkat suku bunganya itu 12%, N-nya itu 5 tahun ya. Nah, bagaimana total keseluruhan tadi ditanyakan apa pertama? Oke, berapa besar akumulasi pinjaman yang harus dibayar sampai dengan tahun kelima? Berarti SFN-nya ya, totalnya ya. Rumusnya P kali 1 plus I pangkat N. P-nya 50 juta. Dalam kurung 1 plus 0,12 ya, jadi ya I-nya 12%, kalau misalnya diangkakan desimal itu 0,12, N-nya berapa? 5, pangkat 5. Jadi kalau dikali-kalikan 1,12 pangkat 5 berapa? Kemudian dikali 50 juta. Nah, seperti itu ya gambarannya teman-teman ya. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman. Nah, kemudian ya teman-teman sekalian, ya di sini kan sudah ketahuan atau sudah dapat ya. Nah, bagaimana kalau misalnya akumulasi pinjaman? Kalau itu dibayarkannya per tadi ya, tadi kan ada 2 contoh soal, ada pertanyaan yang B adalah kalau misalnya pembayarannya dilakukan per bulan, selama per bulan gitu ya, per bulan. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, ini gambarannya ya, FN-nya. Nah, di sini 50 juta ya, P-nya tadi 50 juta. Ini kan tadi pertanyaannya adalah per bulan ya. Nah, berapa besar akumulasi pinjaman jika pembayaran dilakukan per bulan nih? Tiap bulan nih berapa nih kira-kira? Nah, seperti itu ya. Per bulan berarti 12 ya M-nya ya. Nah, rumusnya adalah
P 1 plus 1 per M, N, M ya. Kemudian ini P-nya 50 juta. 1 plus, ini berapa tadi? 0,12 ya. Ininya berapa? M-nya 12. N-nya berapa? N-nya tadi berapa? 5 kan? 5 kali M. M-nya berapa? 12. 5 kali 12. 12 kali 5. Nah berarti 1 ini dicari dulu 0,12 bagi 12 berapa? Tambah 1 dipangkatkan 12 kali 5. 12 kali 5 berapa? Berapa teman-teman? 60. Berarti pangkat 60 baru dikali 50 juta. Hasilnya adalah 90.834.83,93. Pak, kalau misal ujian kayak gini kah Pak? Soalnya Pak, tenang ya teman-teman ya. Pak, kalau soal ujian nanti boleh pakai bawa kalkulator nggak? Tenang ya, biasanya soal ujian biasanya lebih simpel ya. Dalam artian, kalaupun nanti ada seperti ini teman-teman, kalau misalnya sudah sampai segini aja, sudah mungkin saya anggap benar kalau memang pangkatnya terlalu tinggi. Tapi kalau nanti misalnya kalau bisa disesuaikan pangkatnya rendah 2 atau 3, teman-teman masih bisa kali, itu masih bisa dicari jawabannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang C selanjutnya, jika pembayaran dilakukan tiap semester. Nah, M-nya berapa kalau semester? Berarti kalau semester itu 1 tahunnya 2 kali saja. Nah, Fn sama dengan P ya 50 juta. 1 plus I. I-nya berapa tadi? 0,12. Ya, pasti 0,12 kan. M-nya berapa? M-nya 2. Nah, kemudian NM 2, N-nya 2. Berarti 5 kali 2 atau 2 kali 5. Nanti dicari dulu, dibagi, kemudian ditambahkan, kemudian dipangkatkan, kemudian dikalikan 50 juta, dapat hasilnya. Maka akumulasi pinjaman yang harus dibayarkan yaitu sebesar 89.542 kalau 384,83 jika pembayarannya dilakukan tiap semester. Nah, itu gambarannya teman-teman ya dari soal yang pertama tadi. Mudah kan? Mudah. Kalau teman-teman bingung atau susah, tulis soalnya, coba kerjakan sendiri. Nanti kalau bingung atau tidak tahu atau salah, coba lihat hasilnya di sini. Nah, itu seperti ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman itu sebagai latihannya. Nah, lanjut ke latihan yang kedua, model bunga menjemuk. Nah, tadi teman-teman supaya kita ketahui bahwa kalau model bunga menjemuk sama model pertemuan penduduk itu menggunakan deret apa? Iya, benar sekali, deret ukur ya. Kalau misalnya perkembangan usaha dia pakai deret hitung ya, SN apa FN-nya. Tadi kalau misalnya untuk model bunga menjemuk sama apa namanya, teman-teman, pertemuan penduduk itu menggunakan deret ukur. Nah, contoh yang kedua. Oke, kita lihat ya. Saldo tabungan seorang nasabah Bank ABC sebesar 532.000 ya. Sedikit amat saldonya, Bang. Bank ABC atau Bank BCA nih? Bank ABC aja ya, Bank ABC atau kecap nih ABC ya. Bank ABC sebesar 532.000. Ya, mahasiswa ya, uangnya masih kecil ya. Jika tingkat suku bunga bank yang berlaku adalah 10%, ini dengan suku bunganya 10% ya. Per tahun ya. Ini bunga diasumsikan konstan atau tetap. Berapa besarnya tabungan nasabah tersebut pada 3 tahun sebelumnya? Hah, gimana tuh, brother? Saldo tabungan seorang nasabah Bank ABC sebesar 532.000. Jika suku bunga bank yang berlaku ada 10% per tahun, bunga diasumsikan konstan, maksudnya tetap terus ya tiap tahun ya. Berapa besarnya tabungan nasabah tersebut pada 3 tahun yang lalu? Wow, gimana caranya kita tahu ya? Kita kan nggak tahu nih 3 tahun yang lalu. Gimana ya? Oke, coba kita lihat. Nah, ini ya caranya ya. Nah, tadi yang diketahui adalah F-nya ya. F-nya berapa tadi? Berapa? Ya, benar sekali ya. F-nya sudah diketahui 532.400 ya tabungannya tadi ya. N-nya berapa? Berarti 3 tahun sebelumnya, berarti 3 ya. 3 tahun sebelumnya ya, 3. I-nya berapa tuh teman-teman? I-nya adalah 10% tadi ya, udah diketahui I-nya 10%. Kemudian rumusnya gimana? Ya sama. P sama dengan 1 ya bagi 1 plus I pangkat N kali F. Rumusnya makin ribet, Pak. Rumusnya ribet sih, Pak. Ya, bukan rumusnya ribet, kitanya aja nggak tahu ya. Nah, ini gimana nih Pak, kok jadi bisa begini? Nah, itu teman-teman lihat dulu nih. Ya, diketahui saldonya sudah. Ya. Saldonya udah diketahui, ya. Semuanya sudah, tapi 3 tahun sebelumnya. Biasanya tadi yang kita cari, yaitu rumusnya apa? Nih kan, F sama dengan P 1 plus 1 bagi M, NM. Nah, yang sekarang P-nya nggak diketahui, tapi F-nya udah diketahui. 3 tahun berikutnya kan udah diketahui 534 tadi kan, ya kan? P-nya belum diketahui. P-nya apa? 3 tahun sebelumnya uang dasarnya. Uang dasarnya nggak diketahui. Nah, kita yang dicari sekarang P-nya. Tadi kan F sama P kali ya, P kali. Nah, sama, pindah aja. P-nya pindah ke sini, dan F-nya pindah ke sini. Nah, jadi rumusnya 1 plus I pangkat N di F ya. Kemudian 1 0,1 bunganya berapa tadi? 10%, berarti 0,1 kan? Kali F-nya tadi ya diketahui sudah kan 3 tahun berikutnya 532, maka totalnya ada 400.000. Nah, jadi besarnya tabungan mahasiswa tersebut pada 3 tahun sebelumnya dengan tingkat 10% per tahun adalah sebesar 400.000. Nah, itu ya. Kalau misalnya udah diketahui berapa uangnya sekarang, mencari 3 tahun sebelumnya sudah ada. Nah, maka kita bisa melihat di sini.
Itu ya teman-teman ya. Yang maaf saya agak batuk. Nah, tepat ya. Oke, baik. Nah, kita sekarang melihat teman-teman ya. Ini model pertumbuhan penduduk ya. Nah, ini model pertumbuhan penduduk. Teman-teman lihat, misalkan ya, contoh soal nomor 3 ya. Penduduk di kota Jakarta berjumlah 5 juta jiwa pada tahun 2010. 2010 Jakarta 5 juta jiwa ya. Tingkat ini contoh aja. Tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Nah, ternyata matematika itu unik juga ya, teman-teman ya. Banyak manfaatnya. Jadi kita bisa menghitung jumlah penduduk ya, menghitung perkembangan usaha ya. Nah, gitu ya. Kota Jakarta 5 juta jiwa pada tahun 2010, tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Nah, hitunglah jumlah penduduk kota Jakarta pada tahun 2025. Nah, kita bisa memprediksikan. Nah, tadi itulah ya, matematika itu sebagai alat analisis atau alat prediksi atau alat analisis digunakan untuk sebagai gambaran untuk memprediksi ya, memperkirakan berapa. Kemudian jika mulai tahun 2025 pertumbuhan meningkat menjadi 3% per tahun, berapakah jumlah penduduk 10 tahun kemudian? Berarti 2035 ya. Wow, mantap. Sekarang tahun berapa? Tahun 2020, Pak. Siap. Jadi teman-teman semuanya bisa lihat di sini. Gimana caranya? Nah, kita lihat dulu ya. P0-nya. P0 yang P yang pertama ya tadi ya. Oke, P pertamanya ya. P pertamanya tadi 5 juta ya. P pertamanya tadi 5 juta. R-nya berapa tingkatnya ya? Tingkat pertumbuhan penduduknya ya 0,02. R-nya 1,02. Gimana, Pak? Kok Bapak jadi bisa 1,2? Nah, kemarin ingat enggak teman-teman rumus yang Deret hitung ukur yang pertama. Nah, nanti teman-teman bisa buka video sebelumnya ya, video yang sebelumnya mengenai penerapan Deret dalam ekonomi. Itu ada rumus R-nya memang tingkat ininya 0,2 ya, 2% ya tingkat pertumbuhan penduduknya. Disimpulkan 0,2. R-nya itu adalah 1 plus R ya. 1 plus R ini. Jadi 1 plus 0,02 adalah 1,02. Nah, ditanyakan berapa jumlah penduduk kota Jakarta pada tahun 2025 ya. P 2005 ya, ini tadi rumusnya sudah teman-teman tahu lah, karena tadi kan di pembahasan video sebelumnya sudah ada ya gambaran rumusnya. Di teman-teman yang belum paham atau belum tahu bisa flashback ke video sebelumnya, bisa dilihat ya. Nah, ini 5 juta dikali, udah aja nih teman-teman, gak sebentar nih, tadi selesai. Ini 5 juta teman-teman dikali 1,02, ini R-nya ya, pangkat 10. 10-nya anak dapat dari mana 10-nya nih, Pak? Nah, 10-nya itu adalah 10 tahun berikutnya. Jadi kan dari 2010 ya. Ini kan 2010 ke 2025. Berarti bukan 10 Pak, 15 kali Pak. Kok 10 Pak? Ya ini maksudnya 15 ya. Mohon maaf nih teman-teman, ada kesalahan ya. Dari 2010 ke 2025 itu 15 tahun. Ini 15 ya, tapi hasil benarnya jadi 5 juta dikali R-nya itu dipangkat N-nya 2025-nya kan dari P0 kan 2010 ya. Nanti ininya 15. Jadi jumlah penduduk kota Jakarta pada tahun 2025 dengan asumsi pertumbuhan penduduk konstan 2% per tahun ada sebesar ini ya hasilnya ya. Hasil kali ini tadi ya 5 juta dikali R 1,02 pangkat N-nya. N-nya 15. Mohon maaf ini bukan 10 tapi 15. Nah, kemudian jumlah penduduk 10 tahun kemudian. Nah, 10 tahun kemudian berarti apa? 2020 ke 2030 ya. Nah, N-nya berarti 10 ya. Itu 10 tahun kemudian apabila persentase pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 3% per tahun. Gampang aja ya. P-nya kan udah diketahui, 2025 kan sudah diketahui. 2025-nya berapa? 6729 ini ya. Dikali R. R-nya tadi berapa? 1 plus R terkecil. R kecilnya berapa? 0,03. 1 plus 0,03 1,03 pangkat 10. 10-nya apa? N-nya. Nah, dapatlah hasilnya 9.043.671. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, ini contohnya ya, contoh soal pertama. Mudah ya. Suatu barang jika dijual seharga 5.000 per buah akan terjual sebanyak 3.000 buah ya. Harganya suatu barang jika harga jual harganya berarti P-nya 5.000 per buah, maka terjual sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi jika dijual dengan harga lebih murah yaitu 4.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 6.000 rupiah. Nah, ini biasanya kalau dalam teori ekonomi harus dalam keadaan yang ceteris paribus. Ceteris paribus itu maksudnya apa, Pak? Kondisi lain tidak berubah atau kondisi lain dianggap tidak berubah, ya.
Nah, bagaimana fungsi permintaannya? Gambarkan fungsi permintaan tersebut pada grafik Kartesius. Grafik Kartesius itu sini yang gini ya. Oke. Nah, bagaimana fungsinya? Gimana gambarnya? Kita coba analisis ya. Nah, tadi harga pertamanya 5.000, permintaannya jadi 3.000. Harga yang turun menjadi P2-nya jadi 4.000, permintaannya jadi 6.000 ya. Rumusnya adalah P min P1 ya dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Kok langsung formulanya seperti ini Pak? Nah, teman-teman masukin ya, P ini P kan nggak ada ya, berarti P aja, dikurang P1-nya berapa? 5.000. P min 5.000. Oke ya, P min 5.000. Kemudian teman-teman ya, setelah itu ya, di sini kita bisa lihat ya. Oke. Ya, P min P1 sama dengan, nah, kemudian P2-nya berapa? P2-nya 4.000 dikurang P1 dikurang 5.000 ya. Kemudian Q-nya nggak tahu, min Q1 ya, min Q1 ini Q1 3.000, kemudian Q2 6.000 dikurang 3.000. Jadi teman-teman coba masukin, coba teman-teman itu nanti dikali silang ya. Oke, di sini yang bisa kan di sini ya. Ya, teman-teman ya, kalau misalnya ada ini gambarannya, nanti saya coba hitung-hitungannya ya. Tapi insya Allah teman-teman, saya yakin teman-teman ambil coret-coret ya, ambil coret-coretnya. Pertama teman-teman di sini P dikurang P1, P1-nya 5.000 ya. Oke, teman-teman coret-coret dulu coba, kemudian dibagi P2, P2-nya berapa? 4.000 dikurang P1-nya berapa? 5.000, berarti kan min 1.000 kan? Oke, Q1-nya nggak tahu, dikurang apa namanya? Berapa nih? Q1-nya 3.000. Oke, Q min 3.000 ya. Oke, kemudian Q2-nya berapa? 6.000 dikurang ya, 6.000 dikurang 3.000 berarti 3.000 ya. Langsung kali silang. Tadi ini kan P min P1 kan P min 5.000 ya. Berarti di sini tadi 3.000. 3.000 kali P berarti 3.000 P. Oke ya. Dikurang 3.000 dikali P1-nya berapa? Dikali 5.000 berarti 3 kali 5, 15 ya. 15 berarti 15 juta ya. Berarti min, karena itu min, jadi min 15 juta. Jadi di sini 3.000 P min 15 juta. Oke. Kemudian di sini P2-nya berapa tadi? P2 itu 4.000, P1-nya min P1-nya 5.000, jadi min 1.000. Dikali Q kurang Q1. Q1 3.000 berarti min 3.000, min 1.000 dikali Q berarti min 1.000 Q ya. Kemudian min dikali min ya. Ini kan tadi min juga kan, ini 3.000 min 3.000 kan karena kurang kan. Jadi di sini dari min 1.000 dikali 3.000. Berarti min kurang min, min kali min berarti 3 juta ya. Berarti plus 3 juta rupiah. Nah, plus 3 juta ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, untuk mencari P-nya gimana? Nah, jadi teman-teman bisa oke, kita coba painting dulu ya. Mungkin kita enaknya coba gambar aja ya. Biar teman-teman nggak bingung. Oke. Baik, coba aja. Tapi insya Allah teman-teman saya yakin bisa lah ya. Nah, saya yakin teman-teman bisa. Ya, insya Allah bisa teman-teman. Nanti teman-teman bisa dicoba perhitungannya. Ya, coba perhitungannya. Oh ya, ini nih. Ini saya bisa nih. Oke, kita coba di ini dulu. Oke, maaf. Kita besarin. Oke. Kita pakai note dulu. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh kedua. Permintaan suku barang sebanyak 500 buah pada saat harganya 40.000 ya. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250 akan menyebabkan jumlah permintaan sebesar 250. Jadi bagaimana fungsi permintaannya dan bagaimana fungsi permintaan pada grafik Kartesius. Nah, ini kita lihat di sini ya.
Nah, ini P1-nya tadi 4.000, Q1-nya 500 ya, permintaan 500, harganya 40.000. Delta P kalau ada perubahan permintaan, perubahan harga menjadi perubahan harga tadi kenaikan ya. Harganya kenaikan berarti plus 1.250. Perubahan penawarannya itu jadi berkurang ya. Permintaan mulai penurunan atau min 250. Jadi rumusnya adalah P min P1 ya sama dengan M Q min Q1 ya. Yang ditanyakan apanya? Fungsi permintaannya ya. Ini gambarannya ya. Nah, M sama dengan delta P per delta Q ya. Nah, delta P-nya berapa? Delta P 1.520 min delta Q berapa? Min 250. Jadi M sama dengan min 5. Nah, min 5. Min 5. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini kan tadi mencari M dulu ya. M dulu. Tinggal masukin ini rumus tadi nih. P min P1. P1-nya berapa? P1-nya P-nya enggak tahu, P1-nya 4.000. Q-nya berapa? Q-nya sama dengan Q-nya 0 min Q1 500. Jadi dikali silang ya. M-nya kan udah diketahui nih ya. Dikaliin masukin aja. Jadi teman-teman di sini coba kayak tadi ya, yang tadi saya itu perhitung-hitungan. Jadi teman-teman coba masukin ininya ya, angka-angkanya, kemudian teman-teman kaliin, kemudian teman-teman bagi silang ya. Seperti itu gambarannya. Nanti hasilnya sama dengan P sama dengan 5 min 5Q plus 42.500 ya. Hasilnya samain tadi sama juga dengan perhitungan kita yang tadi ini ya. Jadi teman-teman silakan coba ambil coret-coretnya. Nanti perhitungkan. Kalau memang masih bingung, silakan cek tanyain di kolom komentarnya ya. Oke, ini gambarannya min 5Q plus 42.000 dari rumus ini. Rumus ini didapat dengan mencari M dulu. M-nya seperti ini ya, M-nya seperti ini ya. Kemudian P 5Q plus 42.000 yang di sini ya. Nah, sini ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti kalau nggak ada halangan saya buatin ini deh. Ya buatin ininya videonya ya, perhitungannya. Tapi kalau teman-teman saya harap sih teman-teman sudah bisa langsung ya. Teman-teman bisa hitungan sendiri. Jadi cari M-nya dulu di sini, delta P per delta Q. Nah, teman-teman masukin ininya, angkanya di sini P kan, kalau P berarti tidak ada, P aja, P1 sekian. Q-nya nggak ada, Q1 sekian, nanti dikali silang, nanti ketemu, Q-nya, P-nya ketemu, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti dapat ini gimana, 82.500 sama 8.500 Pak? Yang ini teman-teman gantikan 0 aja. Ya. Kalau misalnya di sini Q-nya 0, Q-nya 0, berarti P-nya 42.500. Kalau P-nya 0, berarti Q-nya 42.500. Dihitung dari sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk fungsi permintaan. Nah, oke. Nah, mungkin itu aja dulu teman-teman, gambaran untuk fungsi permintaan. Kalau misalnya teman-teman bingung, mudah-mudahan nggak bingung ya. Tapi insya Allah deh, nanti setelah ini boleh nanti saya buatin video ya, teman-teman bagaimana cara menghitungnya. Ya, cara menghitungnya. Mudah-mudahan bisa, teman-teman bisa lebih paham. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Tapi mudah-mudahan ya, bisa dicoret-coret dulu, insya Allah bisa. Insya Allah saya yakin juga teman-teman bisa. Insya Allah bisa ya. Walaupun nanti tidak bisa buatin video, teman-teman saya yakin bisa dengan masukin aja angka-angkanya, kayak tadi juga ya, ini masukin angka-angkanya, coba dihitung sendiri, yang penting hasilnya ini. Jadi kalau masih bingung, bisa nanti di tag ke saya atau melalui kolom komentar di video YouTube-nya. Baik, demikian teman-teman, nanti kita lanjutkan episode selanjutnya di fungsi penawaran. Baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon saya kurangan, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.